Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Bang Mania. Kali ini masih mau ngebahas tentang OCCRP. Wow. OCCRP ini dia merilis ya kan hasil temuan dan juga investigasinya yang katanya Jokowi ini ya termasuk dalam 5 besar orang paling korup. Nah, cuma yang jadi persoalan waktu ya, waktu. Ada rilisan itu langsung lah semua ya pada merespon yang ada di Indonesia dan dunia. Baik orang-orang yang sepakat dengan Jokowi maupun yang tidak sepakat, pendukung maupun yang non pendukung atau yang dulu mendukung jadi tidak mendukung. Nah, rilisan tentang Pak Jokowi ini termasuk salah satu dari orang yang paling korup di dunia. Ini pernah menjadi bahasan juga di beberapa tahun yang lalu. Nah, PSI dulu juga menyetujui tentang rilisan dari OCCRP ini. Ya, udah ada tuh postingannya. Dulu setuju kok, sekarang enggak. Ya kan. Kemudian juga ada pihak-pihak ya dari para pendukung Jokowi ini yang justru mau membela, tapi malah bisa dibilang menebarkan hoax. Kenapa begitu? Ya para pemuja dari Pak Jokowi ini kelihatan banget kebakaran jenggot ya. Ketika rilisan dari OCCRP ini ya menempatkan sang orang yang dipuja yaitu Pak Jokowi jadi pemimpin yang 5 pemimpin besar yang korup ya. Nah, akhirnya mereka mencoba membangun argumentasi dan dalil untuk mengcounter ataupun menolak rilis berita tersebut ya kan. Bahkan ya itu yang saya bilang bahwa sampai mungkin tahap di mana mereka mencoba untuk menyebarkan hoax. Nah, hoax yang disebarkan ini mengatakan bahwa OCCRP ini udah men-take down ya kan rilis berita dari situs resminya. Nah, hoax ini disebar, dibangun sedemikian rupa ya kan untuk mengatakan bahwa itu tidak benar berita tersebut. Datanya juga nggak benar. Di sisi lain ingin mengatakan kehebatan Pak Jokowi ya kan sampai OCCRP aja men-take down rilisan berita tersebut. Wow, sehebat itukah Pak Jokowi ya. Entah gimana ya nama Jokowi memang ya kan nggak muncul ketika diketik atau dicari di mesin pencari dalam websitenya OCCRP. Tapi rilis berita yang dimasukkan ya kan yang naruh namanya Pak Jokowi di berita tersebut ternyata masih bisa diakses, Bos. Aduh sampai batuk saya. Ya. Itu kan sama aja hoax ya. Mereka kesannya jadi mengatakan bahwa oh itu nggak ada, udah di take down, coba aja di search. Ya di search emang nggak ada, tapi ternyata rilis beritanya kalau kita mau scroll itu masih ada, pasti bisa ditemuin, masih banyak banget kok ya kan. Jadi terlepas dari apapun yang dilakukan sama si pemuja Pak Jokowi ini tentang rilis berita tersebut, yang pasti mereka udah melakukan satu kesalahan besar, yaitu membangun dan juga menyebarkan hoax. Dan bagi yang masih percaya bahwa rilis berita tersebut ya, itu karena mereka menurut saya tuh males aja untuk menelusuri ya kan, untuk men-scroll dari website OCCRP ini untuk tahu bahwa beritanya masih ada gitu. Mereka maunya, oh iya nggak ada nih. Alah. Gua mah bingung sama mereka. Mereka bisa langsung percaya ketika di mesin pencariannya itu cari nggak ada gitu. Ya malas amat tuh tinggal tret. Tinggal klik. Ada kok, bukan di mesin pencarian gitu loh. Mungkin aja memang tidak ditaruh ya kan coding namanya dalam mesin pencarian gitu loh. Tapi kalau berita di take down sungguh tidak, Bos.
Ya kan? Kalau kamu percaya, coba lihat sendirilah. Ya. Pertama gini ya, kalau saya sih mau kasih komentar. Kalau memang istilah dihapus, ya kan, kok masih bisa dibuka tuh bos, ya rilis beritanya. Kedua, nggak usah denial lah. Denial tuh nggak usah nolak-nolak lah, ya kan. Nggak usah kayak, waduh nih nggak usah halu. Ada kok itu, ya kan. Ampun, kadang-kadang gini, mereka justru ketika udah ke pojok, malah, udahlah, urusin aja tuh Hasto yang jadi tersangka, gini. Lah elah. Urusannya Pak Hasto itu kan Pak Hasto sendiri ya itu mengikuti aturan yang ada. Justru ya ini saya bingung nih kalau bicara soal KPK nih ya kan. Pak Hasto istilahnya ya udah oke ditersangkakan ya kan ikuti proses. Ya, gini kalau Pak Jokowi justru udah ada rilisnya investigasi yang dikeluarkan oleh OCCRP. Ini KPK kenapa nggak berjalan gitu loh. Malah curhat sama publik. Ya kalau misalkan ada gitu ya, bawa aja ke sini, tunjukin buktinya. Lah bos, ente nih KPK harusnya membangun kerjasama gitu. Bangun kerjasama dengan OCCRP, ya kan? Apa susahnya? Emang nggak ada yang bisa nulis email, nggak ada yang bisa nulis surat resmi untuk kunjungan gitu. Emang nggak ada anggarannya? Emang aja mungkin nggak ada niatnya. Ya kan? Sebenarnya itu kan bisa dilakukan sama KPK penelusuran itu. Ya, emang KPK kekurangan orang untuk nelusurin. Aduh, KPK ini kadang-kadang suka bikin apa ya? Bikin mempermalukan diri sendiri nih. Ya. Karena apa ya? Kalau bisa dibilang KPK harusnya nggak cuma ngomong ya ini silahkan dibawa ya kan silahkan ditunjukkan buktinya nggak begitu nggak usah curhat ke publik yang begitu ya nangkep Hasto aja bisa cepet kok ibaratnya apa menetapkan Hasto aja bisa cepet kok ya kan nggak usah kayak yang lain-lain ya nggak usah deh istilahnya mau kayak gimana ada respon istilah oke karena ada OCCRP itu kita akan dalami boy nggak denial langsung ini kan seperti kayak laporan publik pada umumnya gitu loh oh kenapa nih Pak Jokowi dianggap begini ya kan dicarilah sumber beritanya dicarilah penelaahannya gitu loh jangan langsung ibaratnya wah udah tunjukin sini ya lah males amat. Kalau saya sih istilahnya nganggep KPK ini kan anggarannya juga gede ya, emang susah banget gitu bikin kunjungan ke sana untuk menjalin komunikasi, memangnya sulit gitu loh. Saya nggak habis pikir lah pokoknya kalau bicara kok soal KPK, karena KPK ini menurut saya pribadi ya cuma menjadi alat kekuasaan aja untuk menekan dan menekan gitu. Karena ya ini bukan sekedar omongan, tapi eh, coba dipikir. Ada beberapa kasus yang memang sudah diutarakan gitu ya di publik, ruang publik malah nggak ditelusuri. Ya kan, masalah kemarin jet pribadi yang dilakukan oleh Kaesang, masalah ibaratnya disebutkan namanya apa namanya Bobi Nasution dalam perkara Blok Medan itu yang disebut Blok Medan itu nggak ditelusuri lebih lanjut dan tidak ada kabar beritanya gitu loh ya kan kenapa kan jadi pertanyaan besar kenapa KPK seperti itu kita belum tahu saya belum tahu sebenarnya kita tahu secara asumsi cuma kita belum berani karena kita ini adalah hanya masyarakat kecil ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terungkap. Mungkin itu dulu dari saya dan kita akan bahas hal yang lain lagi di kedepannya. Terima kasih.